Tapi dipakai nggak mau Google Meet? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, hari ini kita bisa bertemu kembali yang kedua kali ya. Pertemuan kita yang kedua di semester 2 ini. Suatu kebahagiaan buat Bapak sendiri bisa bertemu walaupun pertemuan kita hanya sebatas virtual ya, tetapi tidak mengurangi dari urgensi silaturahmi kita. Mudah-mudahan Bapak semakin lebih mengenal lagi di antara kalian semuanya ya, karena beberapa bulan ke belakang kita hanya bertemu di ruang daring, jarang sekali kita bertemu tatap muka, sehingga untuk semester ini kita rencanakan untuk melakukan virtual meet gitu ya, supaya kita bisa saling minimal kita agak terasa hadir setiap hari dalam pembelajaran di sekolah. Anak-anak sekalian, sebelumnya Bapak ingin menyapa dulu nih. Sebelum dilanjutkan, sebelum Bapak menyapa, supaya lebih berkah lagi pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu ya. Siapa kemarin yang memimpin doa? Saya Pak. Raja. 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 Ya. Raja ada? Mana Raja? Ya, Pak. Silakan dipimpin kembali, Ja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Gimana doa? Hobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih aja ya sudah membimbing teman-temannya untuk berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Baik, kalian yang tangannya angkat, silakan tangannya, telapak tangannya, resennya diturunkan ya, ya.
Silakan yang angkat tangannya, raise hand-nya diturunkan ya. Oke. Terima kasih yang sudah menurunkan raise hand. Tinggal Rizky, Fadia, silakan diturunkan. Oke, Fadia diturunkan raise hand-nya, tangannya Fadia. Sudah diturunkan. Oke, terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang Bapak ingin menyapa dulu nih pertemuan kita, mengawali pertemuan kita menyapa satu orang ya. Nah, Bapak akan menyebutkan sekarang memanggil satu orang nama ya. Silakan dipahami, Bapak akan memanggil satu orang nama. Setelah Bapak panggil nama tersebut, kemudian yang Bapak panggil tersebut menjawab dengan satu kalimat. Kalimat adalah kalimat tentang yang terbaik dalam diri kamu sendiri. Misalnya gini contoh ya. Misalnya contoh, Bapak panggil Adlina Kausar misalnya. Bapak panggil Adlina Kausar. Nah, Adlina langsung menjawab. Jawabannya, satu, sebutkan nama, ya. Yang kedua, sebutkan apa yang terbaik yang kamu miliki. Ya, misalnya nama saya Adlina Kausar. Yang terbaik yang saya miliki, yang sikap ya, yang berkaitan dengan sifat ya, bukan dengan uang dan lain sebagainya. Tapi sifat terbaik yang saya miliki adalah saya adalah seorang penyayang misalnya, ya. Atau saya adalah orang yang suka memberi, suka menolong dan seterusnya ya. Sikap terbaik yang kamu miliki. Oke? Paham ya? Paham? Paham. Ya, oke. Paham. Kalau ada pertanyaan enggak? Ada ya? Oke, kalau enggak ada, sekarang kita tes dulu nih. Untuk yang pertama, Bapak panggil Adlina Kausar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adlina. Sifat terbaik saya penyabar. Penyabar. Oke. Baik, terima kasih ya Adlina. Ya. Sekarang Firly, silakan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Muhammad Firly Ramadan. Sikap terbaik aku adalah sabar. Sabar ya. Ya, Sabarnya dalam hal apa nih? dalam hal apapun. Dalam hal apapun, sabar ya. Bagus. Terima kasih ya Firly. Ya, Lanjut kita ke Al. Silahkan Al. Perkenalkan, nama saya Al-Aldi Anugrah. Sifat saya penyabar. Penyabar juga. Suka Ya. sabar ya? Ya. Oke, sabar ya. Tapi jangan juga sabar tidak potong rambut ya. Ya. Kapan nih belum dipotong rambutnya? Ntar sama ayah. Kapan? Gak tahu. Taruh Eh, aja sama ayah. Emang dipotongnya harus sama ayah ya? Bareng? Dipotongnya sama ayah dipotongnya? Enggak. Ke tukang cukur. Bareng Oh. naik motor. Oh, emang jauh ya? Jauh ya ke tempat cukurnya ya? Enggak. Di Nanggeleng. Oh, di Nanggeleng. Al belum berani kalau cukur sendiri? Rani, tapi gak ada temen. Nggak ada temen? Belajar ya? Belajar sendiri ya? Kalau Ya. janjinya kapan nih kira-kira?
Hmm, hari ya. Al, kalau Al sendiri mau nggak potong rambut? Mau. Mau ya, bener ya. Ya. Kalau menurut Al, rambut panjang itu bagus nggak? Eh, Enggak. enggak ya, kurang Aku bagus pengen ya. deh dipanjang-panjangin. Oh ya, nanti dipotong ya, Nak ya. Ya. Ya, janji ya. Ya. Oke, terima kasih Al ya, Ya. udah menyampaikan sama Bapak terima kasih. Mudah-mudahan Al sehat terus ya, Nak ya. Ya, amin. Oke, lanjut sekarang ke Andin. Silakan Andin. Perkenalkan, nama saya Andini Nurul Aini Sumirat. Sifatnya penyayang. Penyayang ya. Hmm. Oke, terima kasih. Terus biasanya pernah menyayangi apa aja nih Andin? Siapa aja yang Kak Andin sayang? Sayang Semua. sama semua ya? Iya. Punya pengalaman apa tentang menyayangi nih, Din? Kamu yang paling sayang sama siapa nih? Sama Boleh tahu ibu. nggak? Sama ibu ya. Ayahnya juga dong. Iya. Ya, sama ibu sama ayah ya, paling sayang ya. Oke, makasih ya Andin. Sama-sama. Kita sekarang lanjut ke Arpan. Silakan Arpan maju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Rajman. Ya, Sifat terbaik saya penyayang ke anak kecil. wih, penyayang sama anak kecil ya, keren. Ini adiknya kayaknya seneng sekali nih punya kakak kayak Arfan ya. Aku mah anak bungsu, Pak. Oh, anak bungsu, nggak punya adik. Kenakan. Oh, pantesan. Kamu merindukan adik ya? Pengen punya adik? Ya, sayang ya. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang tetap jadi anak yang penyayang ya. Penyayang, Amin. penyabar. Anak penyayang itu disayang sama orang juga loh. Ya, amin. Ya. Makasih ya, Arfan ya. Sekarang kita Ya. lanjut ke Bagas. Silakan, Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Bagjawibawa Putra. Sikap yang terbaiknya apa ya? Apa ya? Hemat lah. Apa nih? Hemat lah. Kurang jelas, Pak Guru. Kurang dengar apa tuh? Hemat. Hemat ya. Oh, keren. Hemat. Berarti rajin menabung dong, Bagas ya? Kadang sih. Kadang ya. Kayaknya kalau anak hemat kayak Bagas nih biasanya ini rajin menabung, uangnya banyak nih ya. Oke. Nanti Kadang cocok jadi sekali. pengusaha ini ya. Mudah-mudahan kamu sukses ya, Nak ya. Semangat terus. Amin. Terima kasih ya, Bagas ya. Lanjut kita ke Dede Rosmini nih, belum diganti ya namanya ya. Silakan. Siapa Dede Rosmini nih? Oh, Zil ya? Silakan Zil, belum diganti namanya Zil ya. Cara gantinya tuh gimana, Pak? Sebaiknya sih kalau Bapak sarankan kalian punya email sendiri. Punya email sendiri, dicatat emailnya sama passwordnya. Jadi email tersebut sampai kamu nanti dewasa pun di SMP, di SMA itu tetap bisa digunakan gitu ya. Saran Bapak sih kamu punya email sendiri sehingga email itu bisa kamu gunakan sampai selanjutnya gitu. Jadi kan pembelajaran ini pasti nih ke depan kamu akan dapat juga nih pembelajaran-pembelajaran seperti ini, ya kan? Email juga dan lain sebagainya. Ya, oke? Oke, Nek? Ya. Oke, silakan. Sekarang diperkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Oji Ramadan Mulandar. Sikap terbaik saya adalah penyabar. Penyabar ya? Ya.
Boleh disebutkan nggak penyabar seperti apa tuh yang Ojil miliki? Sikapnya. Ya. Hmm, tidak melawan orang tua. Tidak melawan orang tua ya. Ya. Alhamdulillah, keren. Gil, boleh cerita nggak Ojil sekali sejak sama Pak Guru? Ya. Kisah Ojil saat Ojil sabar. Yang terakhir Sabar. kali. Ya. Ya, paling diremehin lah. Tidak diremehin. Ya, Diremehin kayak gimana tuh Jil? Boleh cerita nggak? Keren nih, kayak seru kayaknya. kayak gimana ya? Pas main dah, pas main Pas, teh, mm-mm. diremehin apa ya? Lupa Ya dianggap tidak mampu gitu ya. Ya, Padahal kita kan punya kemampuan sendiri kan. Bagus lah. Jadi Ojil nih, pengalaman Ojil nih bagus. Ojil pernah diremehkan oleh temennya, dianggap tidak mampu, dianggap tidak bisa, tapi Ojil sabar, ya, tidak melawan, tapi dibuktikan dengan karyanya, ya, dengan kemampuannya, gitu. Nggak apa-apa orang mengucilkan kita, merendahkan kita, kita tidak usah lawan dengan hal yang tidak baik, tapi kita buktikan dengan prestasi, dengan kemampuan kita, ya. Oke, terima kasih Ojil ya, bagus ya. ya sama-sama. Semoga sukses ya. Selanjutnya kita ke Zakira Afnani. Silakan Zakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakira Afnani Syahidin. Sikap terbaik yang saya miliki, penolong. Penolong ya, suka menolong ya Zak ya? Ya. Wih, keren. Zakira boleh share pengalaman nggak? Zakira terakhir menolong apa nih? Gimana ceritanya? Menolong. Yang terakhir kali Zakira pernah menolong seperti apa? Menolong hewan yang jatuh ke sawah. Menolong hewan? Ya. Oh, hewannya kenapa jatuh ya? Iya. Hewan apa tuh, boleh cerita nggak? Cerita dong sedikit aja. Kucing. Kucing. Kayak bisa diceritakan nggak kayak gimana tuh proses menolongnya? Kucing itu jatuh ke sawah. Oh, terus Apaan? Terus kamu ambil, ya. Terus gimana tuh? Kucingnya. Dimandiin? Iya. Oke, sampai sembuh ya, dirawat ya sama Zakira ya. Ya. Terima kasih Zakira ya sudah bercerita sama kita semuanya. Terima kasih sudah bercerita, mudah-mudahan jadi inspirasi juga ya. Zakira yang suka menolong juga mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Selanjutnya kita ke Febian Muhammad Febian ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya nih dibuka dulu. Nah, oke. Biar kelihatan nih, keren. Sifat terbaik saya Penyayang. Iya. Penyayang. Fabian, boleh cerita nggak pengalaman kamu saat menyayangi? Menyayangi adik. Menyayangi ada kayak gimana tuh, Nak? Boleh cerita nggak sedikit aja? Menjaga adik. Menjaga adik. Ada pengalaman baik atau buruk menjaga adik? Nggak ada. Nggak ada. Terima kasih ya, Fabian. Ya, sama-sama. Penyayang, penyabar, suka menjaga adik ya. Wah, keren. Terima kasih ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Lanjut ke Fahri. Silakan Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Akbar. Sikap saya pemberi. Apa sikapnya, Nak? Kepotong? Pemberi ya? Oh, berarti murah rezeki ya? Apa namanya? Dermawan ya? Ya.
dermawan ya, suka memberi. Nah, bagus nih. Terakhir kamu pernah memberi apa nih? Sama siapa? Ada pengalaman nggak tentang memberi? Boleh di-share sama teman? Memberi kucing, memberi makanan kucing. Memberi makan kucing. Oke, Pak, saya boleh diceritakan nggak gimana tuh ceritanya, Nak? Lupa. Lupa? Ya. Oke, ya, baik. Terima kasih ya, Nak. Ya. Udah share. Fahri ini suka memberi ya, dermawan. Mudah-mudahan kalau orang dermawan itu biasanya orang kaya, orang bukan begitu. Maksud Bapak, orang yang dermawan biasanya orang yang punya rezeki. Jadi nggak pernah luput tuh rezekinya, nggak pernah hilang. Jadi kalau orang yang suka menderma atau memberi sama orang, pasti rezekinya selalu ada, ya. Pasti rezekinya selalu ada, ya. Mudah-mudahan Fahri sering menderma, memberi, dan mudah-mudahan dilapangkan ya. Sukses Ya, nanti jadi bos. Amin. Terima kasih ya Fahri ya. Ya, Kita sama-sama. lanjut ke Fahjiah. Silakan Fahjiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap terbaik saya membantu. Suka membantu ya? Ya, Ya, boleh cerita nggak kamu membantunya seperti apa? Pengalaman kamu yang membantu ibu. membantu ibu kayak gimana tuh? Membantu ibu mencuci baju. Mencuci baju. Oke. Terima kasih mencuci baju. Keren ya, mudah-mudahan jadi inspirasi juga buat teman-temannya. Memang orang tua kita perlu dibantu ya, karena sebagai ungkapan terima kasih kita kepada orang tua. Tuh, ya, ibu akunya lagi sakit. Ya. Oh, ibunya lagi sakit. Ya, apalagi ibunya lagi sakit, Pak Jia ya. Wah, mudah-mudahan Bapak doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya, teman-teman ya. Kita doakan ya. Ibunya Jia mudah-mudahan cepat sembuh, sehat seperti sedia kala dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Tetap dibantu ya orang tuanya ya. Orang yang membantu orang tua itu adalah anak yang soleh dan solehah dan mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah. Kita lanjut sekarang ke siapa nih? Faujiah. Silakan Faujiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauziah Letiza. Sifat terbaik saya adalah penyayang. Sifat terbaiknya adalah penyayang. Boleh diceritakan nggak pengalaman penyayangnya seperti apa? Kamu pernah menyayangi apa? Bagaimana jalan ceritanya? Boleh share ya? Menyayangi kucing yang kelaparan. Menyayangi kucing. Iya. Kayak gimana sih? Kayaknya suka kucing ya. Kamu suka kucing ya? Iya. Suka kucing. Oke. Pengalaman kamu ketika menyayangi kucing seperti apa tuh, Nah? Memberi kucing makan. Memberi kucing makan. Oke, makasih ya. Orang yang baik terhadap walaupun hewan ya, baik kita baik sama hewan, insya Allah Allah juga akan baik sama kita ya. Sama hewan, apalagi sama manusia, sama orang tua kita harus baik, harus saling menyayangi ya. Baik, terima kasih ya Pak Ujia. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman yang lain. Lanjut kita ke Finza Andika. Silakan Finza. Finza. Ya. Suaranya kurang terdengar, Nak. Oh ya. Oke, silakan.
Vin? Kok hilang lagi Vinza suaranya? Suaranya tidak jelas, Vin. Suara Bapak terdengar nggak sama Vinza? Terdengar, Pak. Terdengar. Nah, kalau itu ada suaranya. Coba Vinza ngomong dulu. Vinza sehat, nak? Sehat. Sehat ya? Nah, ada sedikit suaranya. Mungkin ini pengaruh dari HP ya. Coba, boleh sekarang cerita. Sambil dipegang, nak, HP-nya. Halo? Ya, silakan, nak, disampaikan, nak. Nama Vinza, kemudian hal yang sifat yang menonjol dari diri Vinza sendiri. Sudah? Oke, mungkin Vinza terkendala dengan jaringan atau dengan HP-nya ya. Gak apa-apa ya Vinza. Nanti Vinza mengikuti saja dulu ya, sambil menunggu perangkatnya lebih baik lagi. Kita lanjut ke Irene Juwita Bis. Ini belum diganti juga ya namanya ya. Silakan. Nah, mix-nya dibuka dulu, sayang. Ya, lupa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yastiadi. Sikap terbaik saya penyayang. Penyayang. Siapa tadi namanya? Yastiadi. Dias ya? Muhammad Dias. Oh, Muhammad Dias. Ya, Dias ya. Nanti Ya. Dias, Bapak sarankan Dias punya email sendiri ya, Nah ya? Ya. Punya email sendiri, nanti buat email sendiri. Jadi kalau mau masuk ke sini nanti pakai email sendiri. Namanya gunakan nama Dias sendiri. Lengkap ya, gunakan nama lengkap. Karena terus email tersebut jangan sampai lupa, email sama password, sehingga nanti bisa dipakai sampai Dias SMP, SMA, kuliah, itu tetap Dias bisa pakai sebagai email pribadi Dias ya, gitu, supaya terus bisa dipakai. Mulai dari sekarang punya email pribadi khusus, email pribadi sendiri ya. Oke, terima kasih Dias. Selanjutnya mari kita lanjut ke Dias itu tadi namanya siapa? Oke. Sekarang kita masuk ke isi botol. Siapa ya isi botol tuh? Lupa. Nadine. Ya, Nadine. Nadine. Silakan Nadine. Suaranya Din belum keluar, dibuka dulu. Silakan di-mute dulu ya. Yang belum ditutup mikrofonnya silakan ditutup dulu. Ya, silakan. Nadine ya? Nadine ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Fansha Asel. Sifat yang terbaik saya penolong. Penolong ya. Oke. Terima kasih ya Nadine. Nadine itu penolong ya. Oke. Orang yang penolong itu baik sekali ya. Kalau kita suka menolong orang, berarti kita juga suatu saat akan ditolong oleh orang lain. Ketika kita kesulitan, nanti insya Allah akan ditolong juga oleh orang lain. Sifat penolong itu bagus ya, hebat gitu ya. Maka kalau kamu bisa menolong orang,
itu segera tolonglah, gitu ya. Jangan dibiarkan. Apapun yang kamu bisa berikan untuk menolong orang, tolong dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Walaupun hanya dengan uluran tangan. Baik, terima kasih ya Nadine. Nanti Nadine juga kalau bisa Nadine juga punya email sendiri ya. Khusus email pribadi Nadine, dan nanti akan Nadine ingat dan akan Nadine gunakan sampai nanti perguruan tinggi ya. Nah, mulai dari sekarang membuat email khusus untuk Nadine sendiri ya. Oke, selanjutnya Mulki, silakan Mulki. Assalamualaikum. Mulki. Videonya dibuka Ki. Ya Pak. Oke. Perkenalkan nama saya Mulki. Sifat terbaik saya adalah membantu. Membantu. Ya. Oke, keren nih, suka membantu. Ada pengalaman membantu siapa aja nih yang biasa kamu bantu? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Boleh cerita nggak sama kita? Membantunya membantu apa aja nih? Cerita pengalaman membantunya seperti apa? Menyapu. Ke warung. Ke warung, kayak gitu ya. Oke, terima kasih ya Mulki. Lanjut kita ke Lukman Nur Rajib. Silakan Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Nur Rajab. Sifat terbaik saya adalah membantu teman. Membantu teman. Keren ya, banyak yang membantu juga. Luar biasa. Terima kasih ya Lukman ya. Sehat selalu buat Lukman. Lanjut ke Lutfia. Silakan Lutfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Anggraini Effendi. Sikap terbaik yang saya miliki adalah penyayang. Penyayang ya. Terima kasih ya Lutfia. Mudah-mudahan selalu jadi orang yang penyayang sama orang tua, sama saudara, sama kakak, adik, dan teman-temannya. Terima kasih. Lanjut kita ke Muhammad Raja Patar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raja Patarla Saputra. Sifat terbaik saya adalah disiplin. Disiplin ya. Wah, keren nih. Suka disiplin ya. Disiplin, pakai pakaiannya rapi, sudah pakai topi. Ya, ini sudah mencerminkan kedisiplinan seorang raja ya. Luar biasa. Tidak banyak orang yang suka dengan disiplin. Disiplin waktu, disiplin aturan, dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan jadi awal yang baik buat Raja untuk menjadi orang yang sukses ya. Terima kasih Raja. Ya. Selanjutnya ke Neisila. Silakan Neisila. Assalamualaikum. Nama saya Neisila Cantika Humaira. Sikap yang menurut saya baik adalah penyayang. Penyayang ya, Neisila adalah seorang yang penyayang. Mudah-mudahan kamu selalu menyayangi orang tua, saudara, dan teman-temannya ya. Insya Allah sukses ya dunia akhirat ya Nak ya. Amin. Selanjutnya ke siapa nih? Resti, atas nama Resti Nurhandayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Nur Isa. Putri Padura Ihsan. Sikap saya membantu. Membantu ya? Membantu siapa aja nih, Dek? Membantu ibu. Membantu ibu. Keren ya. Terima kasih ya. Putri ya. Putri suka membantu ibunya. Luar biasa, anak yang soleha ya. Nanti Putri juga kalau bisa punya email sendiri ya, Nah ya. Email sendiri supaya nanti bisa Putri gunakan sampai kuliah nanti. SMP, SMA, sampai studi kuliah, nanti tetap menggunakan email pribadi Putri sendiri ya. Jadi bermanfaat emailnya, jangan takut ya. Buat email yang bagus, sebagus-bagusnya
ya sebagai email pribadi Putri ya, supaya mudah nanti ke depannya ya. Oke, terima kasih ya Putri. Selanjutnya kita ke Reynaldi Waldan. Reynaldi Waldan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reynaldi Waldan. Sifat baik saya adalah tidak pilih-pilih teman, bermain dengan siapa saja. Oke, bagus ya. Terima kasih Waldan. Waldan nih anak yang baik, berarti supel atau mudah bergaul ya dengan teman-teman. Tidak pilih dengan teman, siapa aja bisa bermain dengan Waldan. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, yang kasek, yang ganteng, yang jelek, cantik, jelek, semuanya adalah kawan kita ya. Sahabat kita. Bagus ya, Nak ya. Terus dikembangkan, mudah-mudahan lebih sukses lagi. Tapi nanti namanya, awal namanya, huruf pertamanya dijadikan yang besar ya, huruf kapital ya. Ya. R-nya sama W-nya itu huruf kapital ya, supaya bagus nanti penamaannya. Selanjutnya Rini Antika, silakan. Silakan, Nak. Suaranya dibuka dulu, di-mute dulu. Mute-nya dibuka dulu. Mikrofonnya. Mikrofonnya diklik dulu, Nak. Ada gambar yang atas nama Rini Antika. Ya, kamu sendiri, Nak. Yang atas nama Rini Antika, siapa? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Nak. Perkenalkan, nama saya Haika Putra Pratama, kelas 52, sekolah STM PPM. Sikap terbaik yang kamu miliki apa? Sikap terbaik yang Haikal miliki apa? Bapak. Sikap terbaik yang Haikal miliki apa? Penyayang, penyabar, suka menolong, atau apa? Bermain sama teman, tidak boleh pilih-pilih teman. Sebaiknya kita teman, jangan dipilih-pilih. Main bersama saja. Oke, baik. Terima kasih ya. Keren ya. Haikal ini orangnya baik, sama siapa saja bisa bermain ya. Oke, terima kasih ya Haikal. Bapak sarankan Haikal juga nanti kalau bisa punya email sendiri ya. Sehingga namanya di sini tidak Rama Ibu lagi, namanya nama kamu sendiri ya. Dan email itu nanti akan kamu gunakan sampai kuliah nanti ya. Oke. Baik. Lanjut ke Rizky SH. Ini emailnya juga belum punya ya. Silakan diganti nanti emailnya. Silakan atas nama Rizky SH. Oh sudah. Oh ini Rizky ya, Rizky ya. Rizky SH itu singkatan ya. Oke, silakan Ki, silakan Ki. Assalamualaikum, nama saya Julisti Sahiri. Sifat saya penyayang hewan. Penyayang sama hewan ya Rizky ya, keren ya. Rizky adalah anak yang penyayang sama hewan. Hewan saja sudah disayang, apalagi manusia ya. Teman, orang tua udah pasti kamu sayang sekali ya. Oke, terima kasih ya Rizky. Selanjutnya kita ke Sandi Alfarisi. Silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Alfariji. Sifat terbaik saya menolong teman. Menolong teman ya. Luar biasa. Keren ya, suka menolong, luar biasa. Terima kasih ya Sandi. Lanjut kita ke siapa nih? Sri Kartini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reina Zinka. Rain ya. Silakan Rain. Terbaik saya penyayang.
penyayang. Sayang sama ayah bundanya, nak? Sayang. Sayang ya, alhamdulillah, luar biasa ya. Punya adik, nak? Enggak. Enggak. Punya kakak? Punya. Punya ya. Disayang juga ya kakaknya ya, sayang juga ya sama kakak. Iya. Oke, terima kasih ya Rain. Nanti emailnya punya sendiri juga ya, dibuatkan juga ya. Oke, lanjut kita ke siapa nih? Syafira Febriani. Syafira, silakan Syafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Febriani Fiana. Sifat terbaik saya adalah baik hati. Baik hati dan tidak sombong ya, nak, rajin menabung. Keren ya. Terima kasih ya Syafira. Sehat-sehat ya Syafira ya. Iya. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Syafira. Lanjut kita ke Teni Dwi Vertika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gimbaran Japir. Sikap terbaik saya penolong. Penolong. Gimbaran ya ini ya. Gimbaran nanti emailnya diganti juga ya, Nak ya. Ya, Pak. Pak. Siap. Terima kasih ya. Penolong ya, suka menolong orang ya. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita panggil Yasmin Ainiah. Silakan. Videonya dibuka, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Ainiah Sugara dari kelas 52. Sifat saya adalah membantu orang tua. Suka membantu orang tua. Boleh diceritakan suka membantu apa aja nih? Suka membantu membuat kue, membersihkan rumah, menjaga adik, dan suka membantu semuanya. Ya, terima kasih ya Yasmin, kamu anak yang baik, suka membantu orang tua. Terima kasih ya, mudah-mudahan tetap jadi anak yang baik. Kemudian lanjut ke terakhir nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Nur Latifah dari kelas 52. Sikap saya mandiri. Mandiri. Wah, keren ini. Saila ini adalah anak yang mandiri. Anak yang mandiri, luar biasa ya. Mandiri itu tidak semua orang bisa loh. Mandiri itu perlu proses dan perlu belajar ya. Dan Saila sendiri sudah bisa mandiri. Sering ditinggal sama mama dan papanya pun tidak apa-apa ya. Keren ya. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang mandiri, kuat, hebat, luar biasa, sukses dunia akhirat ya. Oke, terima kasih anak-anak semuanya sudah Bapak sapa pada kesempatan hari ini dan sudah menyampaikan menyampaikan hal-hal yang terbaik terkait dengan sikap dari masing-masing. Barangkali ada yang belum menyampaikan, belum Bapak panggil, ada nggak? Yang terlambat masuk? Oh, Ejio. Ejio, ya silakan Ejio. Ejio tadi baru terlambat masuknya ya. Oke, silakan Yo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Ejio. Sikap terbaik saya adalah penurut. Penurut ya. Wah, luar biasa penurut ya. Ejio suka nurut sama siapa aja nih? Sama ayah, bunda, adik. Oke, boleh cerita nggak nurutnya kayak gimana tuh? Pengalaman terakhir Ejio nurutnya. Pernah disuruh apa? Cuci piring. Menolong cuci piring. Menolong cuci piring, bundanya ditolong sama Ejio. Iya. Oke, kalau disuruh sama orang tua selalu ikut ya?
Ya. Oke, terima kasih Ejio. Semoga sehat terus ya Ejio ya. Amin. Ada lagi yang belum? Silakan yang belum boleh angkat tangan. Bapak hitung sampai 3. 1 tidak ada, 2 tidak ada, 3 tidak ada. Oke, kalau tidak ada sekarang kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Kita akan membahas materi yang hari ini tema 1 subtema tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 ya. Baik, sebelumnya Bapak akan menyapa kalian semuanya dengan panggilan semangat pagi seperti biasa. Videonya silahkan dibuka dulu. Kita akan foto sambil difoto nih ya. Bapak mau foto dulu. Videonya dibuka dulu ya. Bapak akan foto dulu supaya terlihat. Buka, silakan dibuka videonya sebentar saja. Ya. Bapak hitung sampai hitungan ke-5 semua videonya dibuka ya, Nah ya. 1, 2, 3. Silakan, Firly sudah, Mulki, Andin, Febian dibuka fotonya, Fauzia, Adlina, silakan videonya dibuka, Al-Al, buka videonya. Irina. Udah Pak, udah. Ya, Lutfia, Raja, silakan dibuka. Oke, Bapak-Bapak ya. Semuanya angkat jempol ke depan semuanya. Jempol ke depan. Jempol ya. Oke, jempol ke depan. Pak Guru juga ke depan. Ya. Pak Guru akan foto jempolnya ke depan. Yang dia dibuka videonya berarti nggak ke foto jempolnya tuh. Ya, 1, 2. Ya, foto. Dan sebelumnya dan semangat pagi. Halo. Pagi. Masih kurang semangat paginya. Yang kayak kemarin yang Bapak kasih tahu, masih ingat ya? Masih. Ya, Bapak ulang lagi ya. Silakan. Semangat pagi. Halo. Pagi. Ini yang ini handsome, cantik, biar comel. Ya, diulang lagi ya. Mau lihat kamu lagi comelnya begini ya, dengan gayanya yang paling yang dibuka hanya Fahri saja. Yang kemudian kenapa ditutup? Silakan dibuka videonya. Videonya dibuka ya. Apa tadi nge-lag? Nge-lag. Apa? Oke. Oke, kalau begitu silakan duduk ya. Sekarang kita akan share screen. Kalian ya. Kalian bisa lihat? Bisa. Tampilannya ada? Yang kamu lihat? Penasaran perpindahannya.
Oke. Jadi kita kali ini adalah tentang tema 6, tema 1, pembelajaran 1, dan pernikahan. Ya, ini materi kita. Boleh videonya itu mic-nya dimatikan dulu nah semua. Coba akan jelaskan dulu materinya ya. Raja. Oke. Sudah dimatikan semua? Matikan dulu mikrofonnya ya. Masih ada yang belum dimatikan? Siapa nih ini yang belum dimatikan? Sudah ya semua? Baik. Bapak akan jelaskan dulu ini materinya. Ini adalah materi yang ringkasan yang Bapak yang ada pada tema 6 ya. Kita akan belajar panas dan perpindahannya. Muatan ada di subtema 1, pembelajaran 1, itu ada IPA dan juga bahasa Indonesia ya. Ada IPA dan bahasa Indonesia. Baik, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran 1 menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Ya, ini adalah KD muatan bahasa Indonesia, KD 3.3 dan 4.3. Teks eksplanasi ini merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ya, teks eksplanasi disajikan harus sesuai fakta. Teks eksplanasi memiliki struktur yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Jadi, teks eksplanasi yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu adalah teks atau cerita ya, sebuah teks atau cerita yang isinya itu menjelaskan tentang sebuah peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Misalnya kita di daerah kita ada terjadi kecelakaan, kemudian dibuatlah sebuah cerita deskripsi menggambarkan kejadian peristiwa tabrakan tersebut. Misalnya pada tanggal 7 Januari tahun 2021 jam 7.00 terjadi kecelakaan tabrakan antara satu buah motor dengan satu buah mobil sedan. Dan seterusnya. Itu adalah teks eksplanasi ya. Seperti itu. Menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Misalnya terjadi gempa atau terjadi apa saja yang berada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita. Itu adalah teks eksplanasi. Kemudian di pembelajaran 1, tema 6, subtema 1, muatan IPA-nya kita belajar tentang mengidentifikasi sumber energi panas pada benda-benda di sekitar. Ya, bagaimana konten materinya? Kita akan dapat merasakan panas karena terjadi perpindahan panas kalor. Nah, coba kamu lihat di sini sumber energi panas pada benda-benda di sekitar. Sumber energi panas itu seperti kamu telah pelajari di kelas 4, mungkin ya. Biasanya di kelas 4 sudah dipelajari. Sumber energi panas itu banyak. Ya, ada banyak sekali macamnya. Disebut sumber energi panas itu karena dia menghasilkan panas. Ya, kenapa disebut sumber energi panas? Karena dia menjadi atau menghasilkan energi panas. Contoh, kita menyalakan kompor. Ketika kita pegang kompornya, kompor itu panas. Tangan kita merasa panas. Berarti api dalam kompor tersebut adalah sumber panas.
Betul? Nah, misalnya yang kedua, kita mau menyetrika atau mamah kita mau menyetrika. Kemudian si setrika tersebut dicolokkan ke dalam listrik, ke colokan listrik. Setelah ditunggu beberapa saat, setrikaan tersebut menjadi panas. Ya, maka sumber energi panasnya adalah listrik. Ya. Kemudian contoh lagi yang ketiga, kita menjemur pakaian di luar. Menjemur pakaian di luar. Ya. Setelah asalnya pakaian kita basah, lama-kelamaan menjadi kering. Karena terik matahari, panas matahari. Maka sumber energi panasnya adalah matahari yang menghasilkan panas. Gitu. Itu adalah sumber energi panas. Kalau orang tua kita pada zaman dahulu kala, sebelum zaman modern seperti sekarang, ya, energi panas itu, sumber energi panas itu hanya menggunakan matahari, ya. Dan yang kedua, mereka bisa mendapatkan energi panas, mendapatkan api sebagai sumber energi panas, itu belum ada kompor, belum ada korek, belum ada macis atau korek api ya, paneker yang kayak gitu, belum ada. Dulu itu ketika nenek moyang kita mau mendapatkan api sebagai sumber energi panas untuk memanas, dengan susah payah diadukan, ya, digesekkan sampai menimbulkan percikan panas, ya, percikan api, sehingga nyalalah kayu, ranting atau daun tersebut. Atau kalau tidak dulu itu, kalau tidak ada batu, menggunakan bambu digesek, kayu dengan kayu digesek, atau bambu dengan bambu digesek. Kemudian mengeluarkan panas sehingga nyalalah itu. Itu nenek moyang kita dulu sebelum zaman modern seperti sekarang. Kalau sekarang itu sudah sangat jadul sekali, tidak ada yang digunakan, ya. Kemudian yang terakhir, di sini kita akan dapat merasakan panas karena terjadi perpindahan panas. Di samping kanan ada sebuah gelas, ya, ada sebuah gelas. Gelas ini diisi dengan air yang panas. Nah, pernahkah kamu melakukan ini? Kamu membuat kopi misalnya untuk ayah dan ibumu, membuatkan teh manis misalnya untuk ayah dan ibumu. Ketika kamu mengaduk kopi atau teh manis tersebut dengan diisi air panas, sendoknya lama-kelamaan terasa panas. Ya kan? Nah, tentu lama-kelamaan sendoknya terasa panas dan tangan kita pun terasa hangat, bahkan panas, gitu ya. Nah, kenapa terjadi demikian? Padahal yang panas itu adalah air di bawahnya. Tetapi kenapa kok kita pegang sendoknya jadi panas? Padahal yang panasnya air, gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Contoh lagi, misalnya kita menyalakan api, ya, menyalakan api. Kita duduk di depan api. Lama-kelamaan kita akan terasa panas. Panas api tersebut akan sampai ke badan kita, terasa hangat. Kenapa bisa begitu? Padahal yang panasnya api. Kenapa bisa sampai ke kita? Itu ya. Contoh yang ketiga. Kamu menyalakan kompor. Kemudian kamu memegang satu buah besi. Besi tersebut kamu dekatkan ke apinya, dibakar oleh api. Awalnya besi itu dingin. Tapi ketika didekatkan dengan api, lama-kelamaan akan panas. Betul? Ya. Beda lagi sekarang dengan kita ganti. Dengan menggunakan, misalnya menggunakan kayu bakar. Kita masukkan
tempelkan kayu bakarnya ke api, ya, tapi tidak terasa panas, tidak memindahkan panas, ya. Nah, oleh karena itu ada perbedaan antara besi dengan kayu. Kalau kayu kita masukkan ke api, lama-kelamaan kita akan merasakan panas dari sumber api tersebut. Tapi kalau kayu kita masukkan ke api, tetap saja kita tidak merasakan panas. Kenapa demikian bisa terjadi seperti itu? Ya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab. Jawabannya adalah karena panas tersebut bisa berpindah, ya. Karena panas tersebut, energi panas bisa berpindah, ya. Terjadi perpindahan panas. Panas dapat berpindah melalui benda-benda logam. Jadi panas itu ternyata bisa berpindah melalui benda logam. Makanya nanti kamu akan belajar ada benda yang disebut dengan bisa menghantarkan panas, ada benda yang tidak bisa menghantarkan panas. Ya. Kalau benda yang bisa menghantarkan panas, konduktor, ya, bisa menghantarkan panas, itu terbuat dari logam-logam seperti besi, gitu ya, aluminium, bisa nggak? Yo, besi sudah pasti bisa ya. Sendok bisa. Sendok bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Kemudian kalau misalkan kamu masak serok tuh, serok yang tidak ada pegangan dari plastiknya atau tidak pakai kayu, lama-kelamaan juga akan terasa panas kan? Iya. Nah, itu juga menghantarkan panas juga. Banyak benda-benda yang bisa menghantarkan panas. Kalau benda yang tidak bisa menghantarkan panas, contohnya apa? Benda yang tidak bisa menghantarkan panas, contohnya apa? Kayu. Apalagi? Karet. Bagus. Apalagi? Plastik. Betul. Apalagi yang tidak bisa menghantarkan panas? Kain. Tidak bisa menghantarkan panas. Ya. Oke, anak-anak. Sekarang Bapak mau tanya lagi. Ya, coba sebutkan benda-benda yang bisa menghantarkan panas. Apa saja? Sendok. Aluminium. Apalagi? Besi. Garpu. Sendok. Ya, sendok garpu. Ada seng, boleh. Tembaga, bisa tembaga? Bisa. Ya. Tembaga. Oke. Aluminium. Banyak ya benda-benda yang ada di sekitar kita yang bisa menghantarkan panas, itu banyak ya. Oke. Sekarang Bapak akan menjelaskan lagi ya. Benda yang bisa menghantarkan panas itu disebutnya adalah Konduktor. Ya. Yang bisa menghantarkan panas biasanya disebut konduktor. Benda konduktor yang bisa menghasilkan panas. Benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebutnya isolator ya. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan? Tidak. Pak. Ada. Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada. Siapa yang mau bertanya boleh angkat tangan atau raise hand. Tidak ada, Pak. Satu, kita hitung sampai 3. 1, 2, Tidak ada, Pak.
Oke, tidak ada ya. Kita lanjut sekarang. Ini Bapak punya gambar nih di sini. Manakah yang merupakan sumber panas pada kegiatan berikut? Ya, silakan. Angkat tangan yang mau jawab, angkat risen. Dari gambar ini adalah gambarnya. Manakah yang merupakan sumber panas pada kegiatan berikut? Mana sumber panasnya? Mana sumber energi panasnya? Kompor. Angkat tangan. Yang Kompor. angkat tangan berarti tidak disuruh jawab. Kompor. Bapak, gak ada angkat tangannya. Yang angkat tangan Muhammad. Ada angkat tangannya, gak ada, Pak. Silakan. Ada di bawah. Kan yang kemarin. Nah. Raja, silakan Raja. Ada HP, Pak. Kompor, Pak. Kompor ya. Kata Raja, yang menjadi sumber energi panas pada gambar ini adalah kompor. Kompor ya, api pada kompor. Oke. Kalau misalnya rice cooker, kamu tahu rice cooker? Tahu. Rice cooker. Kalau rice cooker, silakan isi di chat ya. Bapak ada pertanyaan nih. Silakan isi di kolom chat. Rice cooker yang menjadi sumber energi panasnya itu apa? Silakan isi di chat. Yang menjadi sumber Aslina, Kausar. Nah. elemen bawahnya, Pak. Kan. Elemen bawahnya. Sudah. Elemen bawahnya. Terima kasih ya, sudah mengisi. Mulki, Zakira, isi Elemen. Mawati, Fahri sudah, Muhammad Faisal, Jenny, Muhammad Raja, isi botol, Ezio. Oh ya, sudah mengisi ya. Yasin, Bagas, sudah mengisi. Lukman. Elemen bawahnya. Elemen bawahnya, ya, itu masuk listrik ya. Elemen bawahnya itu tidak akan panas. Elemen bawahnya itu tidak akan panas kalau tidak ada listrik. Ya. Nah, jadi sumbernya itu berarti ini kita analisa dulu jawaban dari Lukman nih. Lukman yang menjawabnya elemen bawahnya. Siapa yang bisa menjelaskan dari jawaban Lukman ini? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Benar nggak kira-kira elemen bawahnya itu menjadi sumber panas? Yo, ada yang tahu nggak? Enggak, Pak. Bapak nggak tahu. Nah, ada yang tahu nggak? Yang bisa menjelaskan? Dede ini, silakan Dede. Yang angkat tangan nih, Dede Rasmi ini mau menjelaskan. Atau Muhammad Raja, silakan Muhammad Raja. Hah? Kok diturunkan lagi Muhammad Raja? Memang ada besi, Pak. Hah? Jawaban dari Lukman itu, jawabannya, rice cooker yang menjadi panasnya itu adalah elemen bawahnya. Menurut kamu benar atau tidak? Benar. Benar atau tidak? Benar. 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 Jadi sumber panasnya. Nah, sekarang kalau misalnya itu memang benar, Bapak mau tanya, elemen bawahnya itu panas, panasnya oleh apa? Panasnya itu oleh apa? Kan nggak bisa tiba-tiba elemennya itu tiba-tiba panas kan? Iya. Ya kan? Panasnya kira-kira karena apa? Ya karena listrik. Ya, bawahnya listrik.
Karena ada listrik. Betul sekali. Ya. Elemennya itu panas, tapi itu karena adanya listrik. Maka yang menjadi sumber energi panas pada cooker itu adalah listriknya, bukan elemen bawahnya, gitu ya. Bawahnya, Nah, jadi sumber energi panas itu bukan bawahnya, tapi listriknya. Karena menggunakan energi listrik. Paham ya sampai di situ ya? Oke. Anak-anak, selanjutnya nanti kalian bisa lihat di materi ya, materi di buku sumber ya. Kalian bisa lihat di buku sumber. Bapak. Ya. Sudah Bapak. Halaman berapa, Pak? Upload. Halaman berapa, Pak? Bentar, Bapak buka dulu ya. Sumber mana? Lihat nggak bukunya? Oh iya, Pak. Ya ini, Ya, Pak. Halaman Pak. Halaman berapa? Rin, Halaman berapa, Pak? dengerin dulu. Halaman Dengerin berapa? dulu. Ya. Halo, dengerin dulu Bapaknya. Bapak menampilkan buku. Terlihat nggak oleh kalian? Lihat. Ada ini. Ya, terlihat ya? Ya. Oke. Sekarang Tidak, Pak. halaman. Nih, ini suhu dan kalor, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 1, ada nggak? Ada. 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 Saya. Ada. Sekarang perhatikan gambar-gambar peristiwa di atas. Tuh, lihat, perhatikan gambar di atas. Ini gambarnya ada 3 nih. Gambarnya ada 3 ya. Ada yang sedang lari. Sudah ada, Pak. Ya. Ada yang sedang menjemur pakaian. Ada Tidak yang ada. Tidak ada. Ada yang manasin air. Ada yang gambarnya ada nggak? Gambar di Bapak ada nggak ditampilkan? Ada. 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 Nggak ada? Ada. Ada. Ada, Bapak. Ya, kalau ada. Ada, Pak. Kalau ada, silakan. Kalian jangan bareng ngomongnya. Kalau Bapak ngomong, kamu ngomong, jadinya rame. Yang lain jadinya nggak kedengeran. Ya. Aku nggak ada, Pak. Nggak ada gambarnya. Siapa itu yang nggak ada gambarnya? Yasmin. Yasmin, terlihat nggak gambarnya? Bapak nampilin gambar. Nggak ada. Kalau yang lain lihat. Ada. Ada. Aku Ada. ngeliat. Ada. Aku ngeliat. Cuma ada gambar Bapak aja. Min. Pertanyaan Bapak. Kan ya. Ada. Ada, Pak. Yang Lukman ada nggak Lukman? Ada, Pak. Ada. Ada. Sekarang coba Bapak tanya Lukman, gambar apa yang kamu lihat? Gambar orang berjemur. Terus? Orang yang di gunung. Terus yang ketiga? Sama yang lagi masak air. Berarti ya, betul. Terlihat ya di layar kamu ya? Iya, Pak. Ya. Ini tampilannya di sini. Yang tidak terlihat, silakan buka buku halaman 1. Terlihat. Kalau tidak terlihat, buka buku halaman 1. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar peristiwa di atas.
gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apa perasaan persamaan semua gambar tersebut? Ada persamaannya enggak? Ada pakaian. Ada Pakaian. Menjemur pakaian dan memasak air. Tuliskan di kolom chat apa kesamaan dari ketiga gambar tersebut. Tuliskan di kolom chat ya, apa persamaan dari gambar tersebut. Sama-sama menghasilkan energi panas. Dari tiga gambar tersebut, apa persamaannya? Menghasilkan sumber panas. Sama-sama menimbulkan panas. Hah? Sandi sudah menjawab. Astagfirullah, Pak. Menghasilkan panas. Jemur pakaian. Sama-sama menghasilkan panas. Sama-sama ada sumber panas. Sama-sama menghasilkan energi panas. Sama-sama membuat panas. Ada tadi betul. Nah, sama-sama sedang menggunakan energi panas. Oke, ada beberapa panas yang menjawab hampir sempurna. Ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, gambar orang yang sedang kita analisa sekarang. Ada orang yang sedang lari di gunung, ini lari ini ya, lari mendaki gunung. Ya. Badannya setelah lari dia pasti akan merasa panas, ya kan? Kemudian gambar yang kedua sedang menjemur pakaian. Menjemur pakaian juga dia memerlukan cuaca yang panas untuk supaya cepat kering. Gambar yang ketiga memasak air. Memasak air juga perlu energi panas. Jadi jawabannya kesamaan dari tiga gambar ini adalah sama-sama tentang panas ya, energi panas, sama-sama tentang energi panas. Ya. Yang sudah menjawab, tepuk tangan dulu yang sudah menjawab sedikit benar, sudah mendekati benar. Ya. Jawabannya bagus-bagus nih ya. Ada sama-sama menghasilkan dan lain sebagainya. Tapi yang paling tadi ya, yang Bapak sampaikan tadi. Nah, nanti kamu tinggal baca saja di bukunya. Di sini ada sumber energi panas. Kamu tinggal pahami ya, pahami bacaan ini ya, baca sedikit-sedikit ya, baca dan pahami. Nah, kemudian setelah dibaca, kalian nanti di halaman 3, ada nggak halaman 3? Silakan dibuka bukunya. Di halaman 3, kamu nanti kerjakan pertanyaannya berdasarkan bacaan di atas. Ini pertanyaan berdasarkan bacaan di atas tadi, berdasarkan bacaan ini, nah, ya. Oke. Yang punya buku di buku nulisnya. Nanti dulu ya, Bapak jelaskan dulu ya. Iya, Dulu tugasnya. Yang pertama, kamu baca sumber energi panas. Kemudian jawab halaman nomor 6. Ini jawabannya ada pada bacaan di atas. Oke, paham? Paham. Ada pertanyaan untuk kelas pertama? Ada. Tidak ada? Ada. Kalian buka halaman 4. Ada. Ada halaman 4? Ada. Ada? Ada. Sekarang Bapak akan lagi. Bapak akan jelaskan. Ada. Di halaman 4. Perhatikan. Perhatikan ya, supaya kamu nanti tidak bertanya lagi sama mama, sama abahnya. Ya, tugas halaman 4 sekarang. Tugas halaman 4 di sini, entahnya
Bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama. Lalu jawablah pertanyaan berikut. Berarti kamu diminta jawab, baca dulu, baca lagi pertanyaan bacaan yang tadi ya. Kemudian jawab pertanyaan berikut. Nah, ini bahasa Indonesianya. Kalau tadi IPA-nya, sekarang bahasa Indonesianya. Apa judul bacaan di atas? Kalau judul itu biasanya yang ada di atas atau ada yang di bawah? Di atas. Judul itu ya. Nah, kalian sudah paham ya. Sebut tuliskan berarti di sini judulnya apa. Kemudian yang kedua, perhatikan. Yang kedua, tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Jadi, nomor 2 ini, kamu menuliskan kata-kata kuncinya saja. Jadi, dalam satu paragraf itu, kata kuncinya apa? Contoh, paragraf pertama. Ya, paragraf pertama kita tuliskan contoh, perhatikan. Bapak akan baca nih, paragraf pertama. Ya, Bapak akan baca. Dengarkan baik-baik ya. Oke. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Ini adalah bacaan paragraf pertama. Paragraf pertama ini isinya kata kuncinya tentang apa, gitu ya. Jadi bukan ditulis semua nih, hanya kata kuncinya saja. Kata kuncinya apa? Nah, Bapak berikan contoh di sini di bukunya sudah ada contoh. Paragraf pertama, kata kuncinya tentang energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Jadi ada 3 kata kunci, hanya kata kunci saja. Kata kunci pertama energi panas, kata kunci kedua sumber energi, kata kunci ketiga proses fotosintesis dari paragraf pertama. Gitu. Nah, sekarang kamu mencari kata kunci di paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Paragraf kedua kamu baca. Kuncinya apa? Gitu. Bagaimana cara mencari kata kunci? Cara mencari kata kunci itu kamu lihat satu kalimat kata kuncinya apa kira-kira ya, yang paling penting, kata pentingnya apa, gitu ya. Bisa dipahami nggak? Bisa. Oh. Bisa dipahami? Ya, kalau bisa dipahami berarti kamu nanti tinggal isi ya nomor 2. Maka akan nomor 3 sekarang. Nomor 3 halaman 4. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskan kesimpulan bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Ini kamu menyimpulkan bacaan. Jadi bacaan di atas ini simpulkan, gitu ya. Oke? Oke. Hanya itu saja berarti tugasnya. Kalau yang ini, yang halaman 6, ini tugasnya sangat mudah sekali nih. Halaman 6 itu, contoh, menanak nasi. Alat yang digunakannya, panci dan kompor. Kalau menanak nasi itu menggunakan panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan, api. Kalau panci, itu api dan kompor. Alat menanak nasi elektrik. Kalau alat yang digunakannya alat penanak nasi elektrik seperti rice cooker, maka sumber energi panasnya adalah listrik. Itu ya. Contoh lagi, kegiatan lagi. Nah, ini tambah lagi kegiatannya oleh kamu. Ya. Ini kegiatannya misalnya kegiatan menggoreng pisang. Menggoreng pisang. Alat yang digunakannya apa?
kompor dan minyak misalnya ya. Sumber energi panas yang digunakan apa? Kompor, gitu ya. Atau api di pada kompor. Terus misalnya kamu kegiatannya, kamu buat misalnya kegiatannya membuat jus, ya, membuat jus, kamu menggunakan alat apa? Juicer atau blender, ya. Misalkan kamu blender misalnya, membuat jus, alat yang digunakannya blender. Sumber energi panasnya apa? Listrik. Ya, oke. Gitu ya. Apalagi contoh yang lain, kegiatan yang biasa kamu lakukan? Bermain. Membuat kue. Membuat kue misalnya ya. Apa? Membuat kue. Alat yang digunakannya? Memakai oven. Memakai oven. Oke. Memakai oven. Sumber energinya apa? Sumber energi panas. Listrik dan kompor. Kompor. Nah, api dan kompor juga bisa. Oke. Kalau kita buat kuenya selain menggunakan oven ada nggak? Ada. Oven listrik. Kukus. Ya, kukus ya. Pengukus. Alat yang oven listrik. Pengukus bisa menggunakan listrik, bisa menggunakan api atau kompor ya. Paham nggak? Paham. Mantap lah. Berarti kita bisa paham ya. Selanjutnya nih, halaman 8. Terakhir. Perhatikan gambar berikut. Ini kalian halaman 8 itu kalian melakukan percobaan ya. Di rumah kalian melakukan percobaan. Tahu percobaan? Tahu. Nah, kamu melakukan percobaan. Yang pertama, kita akan mencoba matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan kita amati. Lakukan kegiatan berikut ini dalam kelompok yang terdiri atas 3 orang. Siapkan alat dan bahan berikut. Yang pertama, ada 3 buah wadah berisi es batu, 6 buah es batu dengan ukuran yang sama. Ya. Kotak-kotak. Jadi ini kalian boleh berkelompok, sayang. Woi, boleh berkelompok kah? Boleh berkelompok. Woi, boleh berkelompok nih. Boleh berkelompok. Kamu berkelompok dengan teman-teman kamu yang dekat rumah, maksud Pak Guru. Ya. Nanti Kalau rumah, ya. Kalau rumahmu dekat, kamu bekerja dengan ya. Pak, ini hanya menyarankan saja kelompoknya yang dekat dengan rumah. Yang dekat dengan rumahmu saja. Ya. Kalau yang jauh gimana? Saya nggak ada teman yang dekat misalnya. Kalau yang dekat, yang jauh sendiri saja. Ya, nggak apa-apa. Oke. Bagaimana cara melakukannya? Nih, kamu harus tahu dulu. Praktek nih. Ini praktek nih, aksi nih. Praktek. Nah, lihat dulu. Papa kasih tahu dulu nih. Cara-caranya. Boleh Pak Guru jelaskan dulu, Nak? Boleh. Nah, Bapak jelaskan dulu ya. Yang pertama, kamu siapkan 3 wadah. Iya. 3 wadah. Iya. Ya, 3 wadah, boleh piring, boleh apa saja. Iya. Oke. Yang kedua, siapkan es batu yang berbentuk kotak. Kalau di es di apa? Di apa itu? Di kulkas itu ada tempat pembuatan es yang kotak itu, ada kan? Ya. Ada kan? Nah, yang kotak.
Nah, di freezer itu ada yang kotak-kotak itu biasanya. Nah, itu kamu siapkan es yang kotak-kotak itu 6 buah. 6 buah saja. Oke. Ya. Nah. Kemudian bagaimana cara langkah kerjanya? Langkah kerjanya nih. Ya. Yang pertama, langkah kerjanya. Pertama, letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Kamu punya wadah tuh, ada 3 kan wadahnya? Wadahnya ada berapa tadi, Al? Wadahnya tadi ada berapa? 3. Ada 3. Berarti dari 3 tersebut siap masukkan masing-masing wadah itu berapa es? 2 es. Bagus, bagus. Ya, 2 es. Jadi semua esnya ada berapa? Esnya ada berapa? 3. 6. Ada 6. 6 ya, 6. Karena ada 3 wadah berarti 1 wadah 2 es, berarti semuanya ada 6 es ya. Oke. Itu langkah pertama. Dimasukkan ke wadah-wadahnya. Kemudian langkah yang kedua, sayang. Lihat, langkah yang kedua. Langkah kedua, 1 wadah diletakkan di luar kelas atau di luar saja ya. Yang 1 wadah ya, letakkan di luar rumah di bawah sinar matahari. Ya. Wadah yang kedua diletakkan di meja di dalam rumah. Di meja di dalam rumah. Wadah yang ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung sama sekali dari cahaya matahari. Ya. Nah, perhatikan sekali lagi Bapak sebutkan. 3 wadah tadi, 3 wadah yang sudah berisi masing-masing 2 es kotak tadi. Yang 1 wadah disimpannya di luar rumah di bawah terik matahari. Yang 1 wadah disimpan di dalam rumah tidak terkena sinar matahari langsung. Yang 1 disimpannya di dalam lemari atau di dalam kotak. Walaupun di dalam lemari juga nggak apa-apa. Di dalam kotak atau di dalam kamar, tutup kamarnya, tidak ada sinar matahari sekali. Paham ya? Paham. Nah, selanjutnya apa yang guru? Selanjutnya yang dilakukan apa? Yang dilakukan selanjutnya, setiap anggota kelompok, kamu mengamati dan mengukur, mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Iya. Ini mencatat. Iya. Catatnya gimana? Catatnya berapa menit es tersebut mencair. Yang disimpan di luar rumah, di bawah terik matahari, memerlukan berapa menit sehingga es tersebut mencair. Iya. Benar-benar membentuk air. Misalnya yang di luar memerlukan waktu 5 menit sampai benar-benar mencair. Nah, kamu tulis 5 menit. Berarti kamu harus hitung. Begitu disimpan di luar, itu dihitung dulu. Menunjukkan jam berapa. Gitu ya. Dihitung waktunya. Misalnya menunjuk berapa gitu ya. Angka 6 misalnya. Mencairnya bisa yang panjangnya ke angka 10 misalnya. Berarti berapa menit gitu ya. Bisa paham? Kemudian kamu hitung juga yang di dalam rumah yang tidak terkena matahari secara langsung disimpan di meja itu berapa menit sampai mencair. Dan yang di dalam lemari tidak kena atau di dalam kotak yang tidak kena matahari secara langsung, yang tidak kena matahari sama sekali, itu berapa menit sampai mencair. Oke? Sekarang kalau sudah nanti kamu jawab halaman 8. Iya. Paham sampai di situ? Paham. Kalau sudah paham, silakan
Silakan dikerjakan tugasnya. Untuk yang praktek tidak usah hari ini juga boleh. Besok yang praktek bisa sampai hari Kamis. Apa? Sekarang, Pak. Sekarang Praktek apa? Ya. Perhatikan. Ya. Oh, masih bertanya praktek apa? Ini nak, yang tadi Bapak jelaskan, yang kelompok tadi, yang tentang S, kegiatan tentang S ini bisa kamu kerjakannya sampai hari Kamis. Ya. Oke, ini dikerjakan secara berkelompok yang S. Yang halaman 8. Yang halaman 8 ini secara berkelompok bisa dikumpulkan sampai hari Kamis. Halaman 6. Yang halaman 6 silakan ditulis. Ya. Halaman 6, halaman 4. Ya. Halaman 3. Ya. Halaman 6, halaman 4 dan halaman 3. Dan Kapan sekarang dikumpulin, Pak? biar kerjakan 6 dan 8. Kapan dikumpulin, Pak? 8 boleh dikerjakan sekarang ya? di hasilnya upload ke kelas Microsoft Teams. Ditulis yang dimasukin ke Microsoft Teams, Pak. Ya, dimasukkan ke Microsoft Teams. Apa yang dimasukin ke Microsoft Teams, Pak? Yang dimasukkan ke Microsoft Teams-nya jawaban kamu. Jawaban halaman 8, bukan? Dengarkan dulu. Jawaban kamu halaman 3, halaman 4, halaman 6. Kamu sudah diisi, difoto, terus diupload ke Microsoft Teams. Oke? Ya. Ada pertanyaan? Ada. Di-uploadnya kapan Pak Guru? Di-uploadnya mulai hari ini sampai waktu jam 11 malam. Iya. Boleh upload ya hari ini mulai sekarang sampai jam 11 malam. Oke. Kemudian tugas yang selanjutnya halaman 8. Ini dikerjakan secara berkelompok bagi yang dekat. Dengarkan dulu kalau Bapak lagi ngomong, didengarkan dulu. Kalau mau bertanya, nanti ada waktunya. Dulu ya. Supaya sama semua. Halaman 8. Iya. Kerjakan secara berkelompok dengan dekat dengan rumah saja. Iya. Yang tidak ada teman dekat dikerjakan sendiri. Iya. Ini dikerjakannya boleh dari mulai hari ini, boleh hari Rabu, boleh hari Kamis. Ya. Jadi silakan sampai hari Kamis. Kalau lebih cepat lebih bagus, selesai hari ini lebih bagus. Kalau tidak bisa berarti besok, ya. Oke. Sudah selesai, ini juga sama di-upload ke Microsoft Teams. Di-uploadnya di Microsoft Teams. Di Microsoft Teams. Semua tugas di-upload di Microsoft Teams seperti biasa. Jadi hasil jawaban kamu difoto, ya. Hasil jawaban kamu itu difoto, kemudian fotonya diupload ke Microsoft Teams. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Ada.
Silakan yang bertanya. Bapak akan berikan kesempatan yang bertanya yang sudah mengangkat tangan. Ya, Bapak. Silakan Lutfia. Bapak yang punya bukunya di buku langsung atau di buku tulis? Yang punya bukunya boleh langsung diturat-coret di bukunya. Yang bukan buku sekolah ya. Yang bukan yang punya buku sendiri, bukan milik sekolah, boleh langsung ditulis di bukunya langsung. Iya, Ya. Pak. Kalau buku yang dari sekolah, pinjaman dari sekolah, tidak boleh dicoret-coret. Usahakan tidak dicoret-coret. Iya. Pak Guru, saya mau dicoret-coret. Kalau mau dicoret-coret, Bapak sudah kirimkan soft filenya. Silahkan fotokopi sendiri ya. Oke. Iya. Andin, silakan Andin. Ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah sama ya pertanyaannya ya? Fahjia, masih mengangkat tangan. Silakan Fahjia. Ih, Pak. Apa pertanyaan? Silakan sampaikan pertanyaannya, Fajia. Besok virtual lagi gak, Pak? Besok akan Bapak informasikan nanti ya. Iya, Pak. Oke. Dede Rosmini yang sudah bertanya silakan diturunkan, hand-nya diturunkan. Pak. Ini masih angkat tangan. Oh, tidak ada. Jadi, oke. Kalau tidak ada, berarti pertemuan kita hari ini cukup sekian saja ya. Baik, terima kasih. Sandi, Karena jangan sudah sama Arfan. Siapa ikut? kesempatan Ikut ke rumah ini. Sandi. Oke. Siap. Berikan kesempatan kepada kalian, kita tutup dengan berdoa di dalam hati masing-masing, dipimpin oleh Muhammad Derajat untuk memimpin penutup. Raja, silakan Raja, dipimpin membaca doa. Kegiatan belajar sudah selesai. Mari kita berdoa. Jangan dimulai. Amin. Terima kasih. Tunggu di rumah Sandi, Cok. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih. Kan foto dulu. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Kalian mau melanjutkan diskusi, ngobrol dengan teman-temannya boleh, silakan. Bapak mau siap-siap ke sekolah. Enggak. Sehat.